Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang ada dimanapun Anda berada. Saya berdoa kita tetap diberkati Tuhan, kita tetap kuat di dalam Tuhan, dan kita tetap bergantung oleh kasih karunia-Nya. Dan pada hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang menjadi salah satu juga bagian dari kekristenan, bagian fondasi dari kekristenan. Saya beri judul firman Tuhan pada hari ini, hanya oleh kasih karunia, sola gratia. Jadi kalau kita pelajari fondasi kekristenan, ada yang namanya sola fide, hanya oleh iman, dan sekarang kita belajar hanya oleh kasih karunia. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Wow. Kenapa sih kok tidak? Loh, padahal ada banyak agama, ada banyak kepercayaan mengajarkan kalau kamu mau mencapai surga, kamu harus berbuat baik, kamu harus beramal baik. Tapi rupanya kekristenan mengajarkan fondasi yang berbeda, bahwa perbuatan baik kita nggak bisa mencapai kebaikan, nggak bisa mencapai surga. Kebaikan kita nggak bisa merekonsiliasi kita dengan Tuhan. Kenapa? Karena adanya dosa membuat kita kehilangan kelayakan untuk mencapai Tuhan, kehilangan kemampuan untuk mencapai Tuhan. Bukan karena apa-apa, tapi karena dosa. Bahkan segala perbuatan baik manusia tidak bisa sampai kepada Tuhan. Dan apa hubungannya dengan iman? Apa hubungannya dengan kita mengakses keselamatan itu melalui iman, percaya kepada Yesus, bahwa hanya melalui Yesus jalan kebenaran dan kehidupan. Oleh sebab itu ada istilah yang kita diselamatkan oleh anugerah semata-mata hanya melalui iman. Sehingga kalau kita bicara iman, iman itu bicara tentang bagaimana caranya, bagaimana cara kita diselamatkan, ya beriman kepada Yesus Kristus dan hanya kepada Yesus Kristus. Sedangkan sola gratia, hanya oleh kasih karunia, adalah pemberinya adalah Tuhan, bukan manusia. Ada banyak orang, kalau begitu perbuatan baik manusia nggak bisa dong mencapai Tuhan. Maaf kata, iya, karena dengan masuknya dosa itu, bahkan hal-hal yang dalam tanda kutip hal-hal baik yang dilakukan manusia, bidang-bidang yang baik dilakukan manusia, tetap tidak bisa mencapai Allah, tetap tidak bisa mencapai kebenarannya Allah. Karena Allah Maha Kudus. Berapa banyak kali kita tahu bahwa Allah itu Maha Kasih, tapi kita melupakan bahwa Dia Maha Kudus, sehingga kemahakudusan Tuhan tidak bisa bersentuhan sedikit pun dengan dosa. Karena kita sudah tercemar, kita nggak bisa mendekat kepada Tuhan tanpa adanya korban. Yohanes 6 ayat 44, tidak ada seorang pun yang datang kepada Tuhan, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ini bukan tentang usaha kita, tapi ini tentang Dia sendiri yang menarik kita. Kalau Dia nggak menarik kita nggak bisa apa-apa. Bahkan ada hal yang menarik ditulis Paulus di kitab Roma. Dia berkata, menarik sekali ya, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Itu di Roma 3. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Di sini Paulus nggak berkata, tidak ada seorang pun yang mencari berkat Allah, tidak ada seorang pun yang mencari keselamatan. Sehingga di sini dikatakan bahwa tidak ada seorang yang mencari Allah. Loh, kalau begitu ada banyak orang datang ke tempat ibadah, apakah mereka tidak mencari Tuhan? Paulus berkata, enggak, mereka enggak mencari Tuhan sebagaimana itu Tuhan. Mereka mungkin mencari berkat-Nya, mereka mungkin mencari keamanannya sendiri, mereka mungkin mencari damai sejahteranya sendiri. Tapi Paulus berkata, enggak ada yang mencari Tuhan, karena Ia itu Tuhan itu sendiri. Sehingga tanpa kasih karunia, kita hidup dalam perseteruan dengan Allah. Kita tahu ya, bahasa perseteruan itu kan bahasa Inggrisnya hostile, diterjemahkan dari hostile. Hostile itu artinya apa? Kalau nggak ada Yesus, kita itu akan berseteru. Berseteru itu ya bermusuhan, karena kita daging dia roh, sehingga nggak akan bisa bersatu. Hostile, berseteru, karena adanya dosa. Kita tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri untuk mendekat kepada Allah. Sehingga hal yang pertama tentang kasih karunia adalah kasih karunia justru membuat kita menjadi lebih rendah hati. Berapa banyak kali saya sebagai orang Kristen pun rasanya dalam tanda kutip ya, kok nggak adil ya, saya ini masih begini hidupnya, nggak baik-baik amat, sedangkan yang di seberang sana rasanya ibadahnya lebih,
lebih banyak kasih persembahan ke tempat ibadah, hidupnya lebih kudus, tapi kok aku ya yang dipilih Tuhan untuk diselamatkan. Sehingga saat kita sadar bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia, kita sadar kita harusnya makin rendah hati. Karena kita nggak bisa mencapai Tuhan dengan apapun yang kita miliki. Entah itu perbuatan baik, entah itu kepintaran kita, entah itu akal budi kita, entah itu usaha kita. Kita mau berdoa 24 jam sehari, terus-terusan seminggu pun, tapi tanpa Yesus, kita tetap akan berseteru dengan Tuhan. Sehingga hal yang pertama menarik dari kasih karunia itu memampukan kita untuk menjadi lebih rendah hati. Yang kedua, kasih karunia memampukan kita untuk taat. Hal yang menarik ya, kasih karunia, karena kita tahu seberapa besar kasih Allah, itu memampukan kita untuk taat. Saat saya tahu dikasihi, maka saya memilih untuk taat. Hal yang paling gampang, karena orang tua saya mengasihi saya, maka saya itu taat. Taat ini beda dengan persetujuannya. Obedience itu berbeda dengan agreement. Kalau agreement kan, oh logis ya kayaknya untuk dilakukan, makanya saya setuju untuk melakukan. Sedangkan taat, kadang rasanya nggak logis, rasanya kita nggak butuh untuk logis, tapi kita taat saja. Baru kemarin saya sempat ngobrol-ngobrol dengan orang-orang muda di tempat kami. Mungkin kita nggak tahu banyak alasan teologis kenapa Tuhan melarang sesuatu hal, tapi kita taat saja. Misal Tuhan berkata, janganlah engkau berzina. Apa ya? Kenapa sih Tuhan tuh kok melarang jangan berzina? Apa sih alasan logisnya? Tapi kita taat saja, karena taat nggak butuh persetujuan. Persetujuan itu kan kayak begini ya. Misal orang tua saya bilang, Van kamu harus pulang sebelum jam 10 malam. Kalau saya taat, saya akan bilang, ya Pak, ya Mah. Tapi kalau kita persetujuan kan, loh kenapa? Aku nggak boleh pulang jam 10 ya, di atas jam 10 ya Pak. Kalau aku pulang setengah 11, memangnya kenapa? Kalau papa saya menjelaskan, baru saya berkata, oke, aku setuju. Nah itu namanya agreement, nggak taat. Jangan taat, kadang kita nggak perlu mempertanyakan alasannya, kita taat saja. Tapi karena kita tahu kita dikasihi begitu luar biasa oleh Tuhan, maka tidak ada rencana Tuhan yang bukan rancangan damai sejahtera, maka kita bisa berkata, Tuhan aku setuju deh, Tuhan aku mau taat deh, aku mungkin nggak tahu alasannya, aku nggak tahu ada apa di balik perintahmu itu, tapi aku taat saja. Kemudian yang ketiga, ini yang luar biasa, kasih karunia memampukan kita bekerja lebih keras lagi. Oh aneh ya, tapi kita kutip perkataan Paulus di 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana ada aku sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Paulus mampu bekerja lebih keras lagi, tetapi itu bukan dia, tetapi itu karena kasih karunia. Dan kasih karunia ini rupanya sesuatu yang bisa mengubahkan hidup banyak orang, bisa mengubahkan hidup Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Dan Bapak Gembala sering kali mengatakan, dan saya percaya, kalau kasih karunia itu dalam tanda kutip sesuatu, dia nggak akan mampu mempunyai kekuatan untuk merubah. Tapi saya percaya bahwa kasih karunia itu adalah pribadi. Karena hanya pribadi yang mampu mengubahkan. Benda nggak mampu mengubahkan manusia. Benda nggak mampu membuat manusia untuk bekerja lebih keras lagi. Tapi kasih karunia pribadi, dia mampu mengubah kita. Dia mampu untuk membuat kita seperti Paulus. Karena kasih karunia, aku bekerja menyebarkan Injil jauh lebih keras lagi daripada sebelum aku menerima Yesus. Padahal sebelum menerima Yesus, Paulus juga bekerja sangat keras untuk menyebarkan hukum Taurat. Tapi setelah menerima Yesus, dia bekerja lebih keras lagi. Dia dipukuli, dia ditolak, dia nggak diberi makan, dia dipenjara. Dia banyak mengalami hal, tapi dia tetap kuat, dia tetap bekerja lebih keras untuk menyebarkan Injil Kristus. Karena itu bukan Paulus, tapi itu karena kasih karunia Tuhan. Apa indikasinya? Saat kita mungkin bekerja, nggak harus menjadi hamba Tuhan, nggak harus menjadi full timer di gereja, tapi dimanapun kita berada, setelah kita menerima kasih karunia, seharusnya kita mampu bekerja lebih keras lagi untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kemuliaan kita. Karena saat kita sadar, kita menerima kasih karunia, kita justru rendah hati. Kita justru nggak ada yang bisa kita banggakan.
aku melakukan apa yang harus aku lakukan. Aku melakukan untuk Tuhan, bukan untuk kemuliaanku. Kemudian kasih karunia mampu membuat kita untuk taat. Dan yang ketiga, kasih karunia memampukan kita untuk bekerja lebih keras lagi. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara semua dimanapun Anda berada, bergantunglah pada kasih karunia Tuhan, bukan bergantung pada usaha kita, bukan bergantung kepada kepintaran kita, tapi hanya oleh kasih karunia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang Kau bagikan kepada kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kami diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman. Dan kami percaya Tuhan, kami bergantung hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau sudah memilih kami bahkan jauh sebelum dunia ini dibentuk. Engkau memilih kami untuk diselamatkan Tuhan. Terima kasih buat kasih karunia-Mu yang begitu besar. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang begitu agung Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang perkasa Tuhan. Berikanlah kami hikmat dimanapun kami berada. Berikanlah kami sukacita-Mu dimanapun kami berada. Berikanlah kami kasih karunia-Mu untuk mengatasi segala hal di dalam hidup kami. Berikanlah kami kemampuan untuk menanggung segala permasalahan, untuk tetap berhikmat di dalam segala situasi, untuk tetap mengambil keputusan yang seirama dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.